Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan fungsi eksponensial, yaitu adalah tentang pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan eksponen, yaitu adalah ketika nilai fungsi atau nilai y-nya itu adalah berbanding lurus dengan nilai x-nya. Dalam arti ketika x-nya bertambah nilainya, maka nilai y-nya juga akan bertambah. Nah, bentuk umumnya adalah fx sama dengan k dikali dengan a pangkat x dengan a-nya itu adalah lebih dari 1. Nilai a-nya itu lebih dari 1. Nah, di video saya yang sebelumnya tentang fungsi eksponensial sudah dijelaskan bahwa bentuk umum fungsi eksponensial adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x dengan syarat a-nya itu lebih dari 0 ya. Nah, tapi untuk pertumbuhan eksponen itu adalah a-nya itu yang lebih dari 1 ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Seorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-8? Oke, kita buat dulu di sini tabelnya untuk memudahkan kita. Nah, pada fase 0 artinya adalah dari awal ya. Nah, fase 0 ini berarti banyaknya yang tertular adalah berarti orangnya kan 1 ya. Berarti pada fase 0 ini adalah baru 1 orang ya. Nah, kemudian pada fase 1 artinya setelah melalui satu fase itu, nah pada fase selanjutnya setiap orang menulari 3 orang lainnya. Nah, berarti pada fase 1 ini berarti 3 ya. Dari 1 orang ini menulari ke 3 orang. Ya kan? Nah, kemudian pada fase kedua, berarti dari 3 orang ini setiap orangnya menulari 3 orang lagi. Nah, berarti artinya adalah, misalnya ya, ini adalah si orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, berarti dia akan menulari ke 3 orang kan. Nah, ini juga akan menulari ke 3 orang. Ini juga akan menulari ke 3 orang. Berarti kan di sini ada 3, di sini 3, di sini 3, berarti total adalah 9. Ya. Nah, berarti pada fase ketiga, berarti di sini adalah dari 9 orang ini setiap orangnya menulari 3 orang lagi. Nah, berarti ada 9 orang, orang pertama menulari 3, orang kedua menulari 3, sampai ke 9, orang ke 9 itu menulari 3. Berarti artinya adalah 3 dikali dengan 9, yaitu adalah 27. Nah, berarti pada fase keempat dari 27 menulari 3 orang lagi dari setiap orangnya ini. Nah, berarti di sini adalah 27 dikali dengan 3, yaitu adalah 81. Nah, dari sini kita bisa tulis ya, bahwa ini kan 1 ya, kemudian di sini kita bisa tulis 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Berarti di sini 3 itu adalah 3 pangkat 1. Kemudian di sini berarti kita bisa tulis adalah 3 pangkat 3. Ini juga bisa kita tulis 3 pangkat 4. Nah, kemudian yang satu ini bagaimana? Kita bisa tulis dengan 3 pangkat 0, ya kan? Nah, berarti di sini adalah bisa kita tulis juga dengan 1 dikali 3 pangkat 0, 1 dikali dengan 3 pangkat 1, kemudian 1 dikali dengan 3 pangkat 2, 1 dikali dengan 3 pangkat 3, kemudian 1 dikali dengan 3 pangkat 4. Nah, dari sini kalau kita masukkan ke dalam bentuk umum dari fungsi pertumbuhan eksponen, berarti K-nya berapa? K-nya sama dengan 1. Kemudian A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 3. Nah, maka kita peroleh di sini fungsi untuk kasus ini, yaitu adalah fx sama dengan K-nya 1 dikali dengan 3 pangkat x, dengan x-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-8 ya. Berarti di sini kita cari untuk x-nya adalah 8. Berarti di sini F8 yang kita cari. Maka sama dengan F8 sama dengan 1 dikali dengan 3 pangkat 8. Nah,
Berarti adalah 1 dikali, nah 3 pangkat 8 itu sama dengan 6.561 ya. Maka kita akan peroleh maka 6.561. Nah, ini artinya adalah pada fase ke-8 banyaknya orang yang tertular adalah 6.561 orang ya. Oke, kita tulis kesimpulannya. Banyak orang yang tertular pada fase ke-8. Fase ke-8 adalah 6.561 orang. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Modelkan fungsi pertumbuhan bakteri tersebut pada setiap fase. Kemudian, pada jam ke-5, berapa banyak bakteri baru yang akan tumbuh? Nah, berarti di sini, berarti kan kita tulis dulu ya. Nah, pada fasenya ini tiap 30 menit ya. Fasenya ini adalah tiap 30 menit. Nah, pada fase pertama 0 yaitu artinya awalnya ya. Awalnya itu adalah banyak bakteri adalah 30 ya. Nah, kemudian pada fase ke-1. Nah, berarti dia setelah 30 menit ya, setelah 30 menit diamati dari 30 bakteri ini kan diketahui setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Berarti setiap fasenya dia akan membelah menjadi 2. Berarti bakteri pertama membelah menjadi 2. Bakteri kedua membelah menjadi 2. Kemudian sampai seterusnya nanti bakteri yang ke-30 dia akan membelah menjadi 2. Nah, berarti ada 30 dari 30 bakteri itu akan membelah menjadi 2. Nah, berarti itu adalah 30 dikali dengan 2 yaitu adalah 60. Nah, kemudian pada fase kedua berarti adalah di sini 60 bakteri akan membelah menjadi 2 setiap bakterinya. Berarti adalah 60 dikali dengan 2, yaitu adalah 120. Kemudian membelah menjadi 2 lagi pada fase ketiga. Nah, berarti di sini adalah 120 dikali dengan 2 ya, itu adalah 240. Pada fase keempat berarti 240 dikali dengan 2 ya. 240 dikali dengan 2 berarti adalah 480 ya. Nah, kalau kalian perhatikan 60 di sini bisa kita tulis dengan 30 dikali dengan 2. Ya, kemudian ini 120 kita bisa tulis dengan 30 dikali dengan 2 kuadrat, ya kan? Nah, kemudian 240 kita bisa tulis dengan berarti 30 dikali dengan 2 pangkat 3, ya kan? 30 dikali dengan 8 kan nih, 8 sama dengan 240. Kemudian yang berarti di sini adalah 30 dikali dengan 2 pangkat 4, ya kan? Nah, ini kita bisa tulis dengan 30 dikali dengan 2 pangkat 0. Ini kan 2 pangkat 1 nih. Nah, maka untuk fungsinya, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri tersebut pada setiap fasenya. Nah, berarti untuk yang A, kita bentuk berarti K-nya. K-nya itu adalah dari sini kita peroleh tadi kan bentuk umumnya adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x dengan a-nya itu lebih dari 1 ya kan. Nah, maka k-nya ini berapa? K-nya sama dengan 30. Kemudian a-nya berapa? A-nya sama dengan 2. Maka untuk fungsi pertumbuhan bakterinya itu kita bisa tulis dengan fx sama dengan 30 dikali dengan 2 pangkat x. Ya, nah sekarang kita akan cari untuk yang B-nya pada jam ke-5.
Nah, kalian perhatikan ya, kalian bedakan antara fase dengan di sini yang ditanyakan adalah jamnya. Berarti sedangkan fase itu adalah pada setiap 30 menit kan. Nah, yang ditanyakan adalah jam ke-5. Berarti setelah 5 jam itu bakterinya ada berapa? Nah, berarti di sini artinya adalah ada berapa fase? Berarti adalah fase ke-10 kan. Karena setiap 1 jam itu ada 2 kali fase, ya kan? Nah, berarti di sini yang kita cari adalah F10. F10 sama dengan 30 dikali dengan 2 pangkat 10. Berarti sama dengan 30 dikali dengan, nah 2 pangkat 10 berapa? 1024 ya, 1024. Nah, maka akan kita peroleh di sini, nah 30 dikali dengan 1024 adalah 30.720. Itu ya. Nah, ini artinya adalah pada jam ke-5 jumlah bakteri ada 30.720. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang selanjutnya adalah modal sebesar 6 juta rupiah disimpan di bank dengan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Nilai akhir modal tersebut setelah 5 tahun adalah, jadi kan di sini ceritanya menabung di bank 6 juta. Nah, setiap tahunnya itu dia mendapatkan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Nah, ini hitungannya adalah per tahun. Oke, sekarang kita akan misalkan ya. Ini adalah modal awal ya. Modal awalnya itu adalah 6 juta. Kita misalkan dengan M0 ya. M0 sama dengan 6 juta. Nah, kemudian selanjutnya kita tahu bahwa M0 ini sama dengan 6 juta ya. Nah, sekarang kita akan mencari bentuk umum dari fungsi nilai akhir modalnya ini. Nah, jadi untuk M1, berarti kan M1 itu kan sama dengan modal awal ditambah dengan modal awal dikali dengan bunganya kan. Bunganya adalah 12%. 12% itu berarti sama dengan 0,12 ya. 0,12. Nah, kita bisa faktorkan ya. Kita keluarkan M0-nya ini berarti sama dengan M0 dikali dengan 1 ditambah 0,12. 1 ditambah 0,12. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat dulu untuk M2-nya. M2-nya di sini berarti kan sama dengan M1 ditambah dengan M1 dikali dengan 0,12 kan? Ya kan? Jadi dari yang dari M1 ini kan dapat bunga nih. Ya kan? Nah, maka untuk M2-nya di sini berarti adalah sama dengan M1 ditambah dengan M1 dikali dengan 0,12. Ya. Nah, maka bisa kita faktorkan nih. M1-nya kita keluarkan ya. M1 dalam kurung 1 ditambah 0,12. Nah, M1-nya itu sama dengan apa? M1-nya itu kita substitusikan nih dengan M0 dikali dengan 1 dikali 1 ditambah 0,12. Nah, berarti di sini adalah M0 dalam kurung 1 ditambah 0,12 dikali dengan yang 1 ditambah 0,12 yang ini. 1 ditambah 0,12. Nah, maka kita bisa tulis di sini adalah M0 dikali dengan 1 ditambah 0,12 pangkat 2. Ya kan? Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa seterusnya nanti nilai akhir modalnya itu mengikuti suatu fungsi, yaitu di sini adalah misalkan dengan fx ya. Fx-nya itu sama dengan
M0 yaitu adalah modal awalnya dikali dengan 1 ditambah 0,12 pangkat X. Ya kan? Nah, berarti di sini K-nya itu apa? K-nya itu sama dengan MO-nya. Nah, kemudian A-nya itu sama dengan 1 ditambah 0,12. Oke, bisa kita tulis dengan di sini adalah 6 juta dikali dengan 1 ditambah 0,12 berarti sama dengan 1,12 ya, pangkat X. Nah, yang kita tanyakan adalah nilai akhir modal tersebut setelah 5 tahun. Nah, karena di sini setiap periodenya itu adalah per tahun, ya. Maka di sini setelah 5 tahun berarti adalah periodenya itu X-nya itu nanti sama dengan untuk X5. Maka yang kita cari adalah F5. F5 sama dengan modal awal 6 juta dikali dengan 1,12 pangkat X-nya adalah 5, ya kan? Nah, maka kita tulis 6 juta dikali dengan 1,12 pangkat 5 itu sama dengan 1,7623 41683 41683 ya, 1,7623 41683. Nah, kita kalikan dengan 6 juta ya, ini koma ya. 6 juta dikali dengan ini maka sama dengan 10 juta 574.050, 10 juta 574.050,1 gitu. Oke, kita lanjut. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi sebanyak N bakteri setiap jamnya. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama adalah 8.000 bakteri. 2 jam kemudian, jumlah bakteri mencapai 32.000 bakteri. Jumlah bakteri setelah 10 jam adalah, nah di sini kita akan misalkan ya. Yang pertama misalkan K0 adalah banyaknya bakteri pada waktu T0 ya. Jadi di sini waktu awalnya si bakterinya itu ada berapa, yaitu adalah kita misalkan dengan K0 ya. Nah, kemudian A adalah banyaknya pertumbuhan bakteri pada setiap jamnya. Jadi setiap fasenya kan ini dalam jam ya. Kita misalkan dalam jam itu setiap jamnya itu pertumbuhan bakterinya itu berapa. Kita misalkan dengan A. Kemudian YI yaitu adalah banyaknya bakteri pada waktu T-nya itu sama dengan I. Ya. Nah, sekarang berarti dari sini setelah diamati jumlah bakteri pada 2 jam pertama. 2 jam pertama adalah 8.000. Berarti dari sini kan YI adalah banyaknya bakteri pada waktu T sama dengan I. Berarti pada waktu T sama dengan 2 ya, berarti pada waktu T sama dengan 2 itu adalah 8.000 bakteri. Berarti di sini kita peroleh dari yang info yang ini ya, bahwa Y2 itu sama dengan 8.000. Ya, kemudian jumlah 2 jam kemudian jumlah bakteri mencapai 32.000 bakteri. Nah, berarti ini apa ini? 2 jam kemudiannya, berarti dari 2 jam dari 2 jam pertama ya, yaitu berarti adalah Y4. Y4 sama dengan 32.000. Oke, nah sekarang berarti kan untuk T sama dengan 0, pada waktu T sama dengan 0, maka Y0-nya, Y0 itu kan berarti sama dengan K0 ya, K0 kan. Nah, kemudian untuk T1, T sama dengan 1, berarti di sini Y1 itu sama dengan K0.
Nah, sekarang kita misalkan tadi adalah A-nya itu adalah banyaknya pertumbuhan bakteri pada setiap jamnya. Nah, berarti ini adalah A pangkat X, A pangkat 1 ya. Berarti kan di situ ketika waktunya itu waktu yang 1 jam pertama. A1. Kemudian untuk T sama dengan 2, berarti di sini adalah Y2 sama dengan K0 dikali dengan A2 ya. Kemudian T sama dengan 3, maka kita akan peroleh Y3 itu sama dengan K0 dikali dengan A pangkat 3. Kemudian T sama dengan 4, berarti di sini Y4 itu sama dengan K0 dikali dengan A pangkat 4. Nah, sekarang dari yang kita ketahui dulu. Kita ketahui bahwa Y2 itu sama dengan 8.000 ya. Kemudian Y4 itu sama dengan 32.000 ya kan. Nah, kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu nih. Nah, kita akan bisa gunakan perbandingan ya kan. Nah, di sini Y2 sama dengan 8.000, Y4 sama dengan 32.000. Nah, kita ketahui bahwa Y2 itu dari rumusnya berarti sini adalah K0 dikali dengan A pangkat 2 per Y4-nya apa? Y4 adalah K0 dikali dengan A pangkat 4. Maka 8.000 per 32.000 bisa kita saling bagi ya, 1000-nya nih. Ini juga bisa kita saling bagi 8 dengan 32, berarti sisanya adalah 4. Berarti di sini adalah 1 per 4 ya. Nah, kemudian ini sama-sama ada K0 bisa saling membagi. Nah, berarti di sini A2 per A4, berarti sisanya adalah 1 per A kuadrat, ya kan? Sama dengan 1 per 4. Nah, maka akan kita peroleh di sini 4 sama dengan A kuadrat. Maka kita peroleh A-nya itu sama dengan, kan bisa saja plus minus 2 ya, tapi karena di sini adalah pertumbuhan eksponen, A-nya itu lebih dari 1, maka di sini yang kita ambil adalah A-nya itu sama dengan 2. Nah, kita baru dapat A-nya nih. Nah, kita akan cari nilai untuk K0-nya bagaimana? Nah, kita substitusikan saja ya. Misalnya kita substitusikan ke dalam Y2. Kan kita ketahui bahwa Y2 itu sama dengan K0 dikali dengan A kuadrat, ya kan? Nah, Y2 berapa tadi nilainya? Banyaknya adalah 8.000 ya. 8.000 sama dengan K0 dikali dengan A kuadrat, berarti adalah 2 kuadrat. Maka 8.000 sama dengan K0 kali 4. Maka kita akan peroleh K0 sama dengan berarti 8.000 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? 2.000. Nah, ini kita baru dapat K0-nya. Yang ditanyakan adalah jumlah bakteri setelah 10 jam. Berarti ini adalah pada fase ke-10. Fase 10. Ya. Oke, kita akan cari nilainya di sini. Berarti fungsinya adalah fx sama dengan K0. K0-nya berapa tadi? 2000 ya. 2000. Artinya adalah berarti di awal pada penelitian awalnya itu diambil 2000 bakteri ya. 2000 bakteri. Kemudian dikali dengan A-nya. A-nya adalah 2. 2 pangkat, berarti 2 pangkat X. Ya, kita akan masukkan ke dalam sini. Berarti yang kita cari adalah F10. F10 sama dengan 2000 dikali dengan 2 pangkat, berarti 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 10 ya, 2 pangkat 10. Oke, maka kita akan peroleh 2000 dikali dengan 2 pangkat 10 tadi adalah 1024 ya. 1024. Nah, 1024 dikali dengan 2000. Maka sama dengan
2.048.000 bakteri. Ya, jadi pada fase ke-10, artinya pada setelah 10 jam, bakterinya jumlahnya adalah 2.048.000. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang peluruhan eksponen. Nah, di sini ketika nilai fungsinya atau nilai Y-nya itu berbanding terbalik dengan nilai X-nya, artinya adalah ketika nilai X-nya bertambah, maka nilai Y-nya akan berkurang, ya. Kemudian di sini bentuk umum dari peluruhan eksponen yaitu adalah fx sama dengan k dikali dengan a pangkat x, dengan a-nya itu nilainya adalah 0 dan antara 0 dan 1. Ya, jadi kan pada fungsi eksponensial bentuk umumnya adalah syarat a-nya itu adalah a-nya lebih dari 0 kan. Nah, sedangkan 0 di sini untuk peluruhan eksponen itu nilai a-nya itu antara 0 dan 1. Berarti masih termasuk ke dalam fungsi eksponensial, yaitu karena nilai a antara 0 dan 1 itu masih nilainya adalah lebih dari 0. Nah, kemudian ini contoh yang pertama. Obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Berapa banyak dosis obat yang akan tertinggal di dalam tubuh pasien tersebut setelah 5 jam? Nah, jadi di sini berarti untuk fasenya ya. Berarti untuk 1 jam pertama. Untuk T sama dengan 1 ya. T sama dengan 1. Berarti di sini adalah F1 ya. F1 berarti sama dengan awalnya kan 50 ya. Berarti untuk T0-nya dulu deh. T0-nya berarti di sini adalah F0 itu sama dengan kan 50 nih. Nah, kemudian 1 jam berikutnya setengahnya itu keluar. Jadi dari 50 ini setengahnya itu keluar, berarti adalah 50 dikali dengan setengah. Ya, sama dengan 25. Kemudian ketika T-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini kan F2 nih. F2, maka di sini 50 dikali berarti setelah 1 jam yang tadi sisanya kan 25 ya. 25 berarti setengahnya dari 25 kan. Berarti 25 dikali dengan setengah. Ya kan, sama dengan 12,5. Atau bisa kita tulis bahwa 12,5 ini sama dengan 50 dikali dengan 1/4. Iya kan? Karena 25 itu kan sama dengan 50 dikali setengah. Berarti ada kalau berarti di sini bisa kita tulis dengan 50 dikali 1/4. Nah, berarti untuk T3 bagaimana? Untuk T3 berarti di sini F3-nya berarti di sini adalah setengahnya dari 12,5 ya kan? Berarti 12,5 dikali dengan setengah. Nah, 12,5 dikali setengah berarti adalah 6,25 ya, 6,25. Nah, ini bisa kita tulis dengan 50 dikali dengan 1/8. Nah, ini bisa kita generalkan, bentuknya itu adalah berarti adalah 50 dikali dengan setengah pangkat 3. Kemudian yang ini adalah 50 dikali dengan setengah pangkat 2. Yang ini adalah 50 dikali dengan setengah pangkat 1, ya kan? Nah, yang ini juga adalah 50 dikali dengan setengah pangkat 0, ya kan? Pangkat 0 berapapun sama dengan 1, ya kan? Nah, maka di sini kita bisa tulis fx-nya, fungsinya itu sama dengan 50 dikali setengah pangkat x. Ya. Nah,
Oke, yang kita cari adalah berapa banyak dosis obat yang akan tertinggal di dalam tubuh pasien tersebut setelah 5 jam. Nah, karena di sini fasenya adalah per jam ya, setiap 1 jam kan. Fasenya itu adalah setiap 1 jam, berarti ini adalah pada fase ke-5. Pada fase 5. Ya. Nah, berarti yang kita cari di sini adalah F5. F5 sama dengan 50 dikali dengan setengah pangkat 5. Atau bisa kita tulis 50 dikali setengah pangkat 5 adalah 1/32 ya, 1/32. Nah, bisa kita perkecil, berarti di sini adalah 25/16, atau bisa kita dalam desimalkan, berarti adalah 1,5625 ya. Oke, kita lanjut. Sebuah komputer dibeli dengan harga 7.500.000. Nilainya mengalami penyusutan dari nilai buku sebesar 10% setiap tahun. Nilai komputer tersebut pada akhir tahun keempat adalah sebesar, jadi kan namanya barang elektronik, kalau misalnya terlalu lama juga pasti nilainya akan semakin turun ya. Nah, jadi di sini si komputer ini dia mengalami penyusutan, harganya itu sebesar 10% setiap tahunnya. Penyusutan dari nilai bukunya sebesar 10% setiap tahun. Nah, berarti kita misalkan komputer ini harga belinya kita misalkan dengan H0 ya, H0 gitu. Kemudian berarti kita bisa tulis di sini H0 itu sama dengan tadi adalah 7.500.000. 7.500.000. Nah, kemudian berarti untuk H1 artinya adalah setelah fase pertama, yaitu adalah setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun dia itu mengalami penyusutan, berarti adalah penyusutan sebesar 10% setiap tahun. Nah, berarti di sini 7.500.000 harga awalnya kan, berarti dikurang dengan 10% dari harga awal. Yaitu adalah, kita tulis aja H0 ya. Oke, di sini kita tulis H0 dikurang dengan H0 dikali dengan 10%. 10% itu berarti 10/100 ya. Sama dengan ini adalah 0,1. Ya kan? Berarti di sini dikali dengan 0,1. Nah, kemudian kita bisa faktorkan nih. H0-nya kita keluarkan ya. Berarti 1 dikurang 0,1. Nah, kemudian ketika H2 setelah 2 tahun, nah berarti adalah H1 dikurang dengan H1 dikali dengan 0,1 kan. Nah, berarti kita faktorkan nih H1-nya, berarti sisanya adalah 1 dikurang 0,1. H1-nya itu apa? Yaitu adalah H0 dikali dengan 1 dikurang 0,1. Nah, dikali lagi dengan 1 kurang 0,1 ini dari yang ini ya. 1 dikurang 0,1. Berarti kita bisa tulis H0 dikali dengan 1 dikurang 0,1 pangkat 2. Nah, dan seterusnya berarti kita bisa generalkan di sini fungsinya fx-nya itu sama dengan H0 dikali dengan 1 dikurang 0,1 pangkat X. Ya kan? Jadi di tahun kedua dia pangkat 2, tahun ketiga berarti nanti pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalian lihat di sini berarti K-nya itu sama dengan H0. Ya kan? Kemudian A-nya itu sama dengan 1 kok dikurang 0,1. Yaitu nilainya adalah 0,9 ya. 0,9. Nah, ini nilainya antara 0 dan 1 kan. 0,9 ini nilainya adalah antara 0 dan 1. Nah, maka ini termasuk ke dalam penurunan ya, peluruhan eksponen. Ya, peluruhan eksponen. Nah, maka kita bisa tulis di sini fx-nya
fx sama dengan H0-nya berapa? 7.500.000. Kemudian dikali dengan langsung saja ya, A-nya adalah 0,9. 0,9 pangkat X ya. Nah, yang kita cari adalah nilai komputer tersebut pada akhir tahun keempat. Nah, di sini fasenya adalah setiap tahun ya, per tahun. Nah, berarti di sini langsung saja F4. F4 sama dengan 7.500.000 dikali dengan 0,9 pangkat 4. Ya, maka di sini 7.500.000 dikali dengan 0,9 pangkat 4 sama dengan berarti 0,6561 ya. Nah, kita kali 7.500.000 dengan 0,6561. Maka hasilnya adalah 4.920.750. Nah, jadi nilai komputer tersebut pada akhir tahun keempat adalah 4.920.750. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Jangan lupa untuk dicatat untuk dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.